Bandung. Iya. Terus Esi sekarang kayak apa gitu, kayak ada sesuatu yang mau ceritain nggak? Iya, aku tuh lagi kayak bingung aja sama diri sendiri gitu. Pasti kan orangnya nggak suka cerita gitu ya ke orang. Mungkin ini juga mau beraniin diri gitu ya buat cerita kayak ini satu. Bingungnya tuh kayak ya di kuliah kan banyak tuh ya, ada 38 mahasiswa gitu ya di kelas. Kayak situ ngerasa orang paling bodoh gitu di kelas tuh, gara-garanya pasti kan nggak bisa bahasa Inggris ya, nilai bahasa Inggris itu jelek terus gitu. Itu semester 1 nilai UTS itu, nilai UTS sama UAS Inggris tuh jelek gitu ya, tapi alhamdulillah masih gak ngulang gitu. Semester 2 juga gitu, semester 3 juga gitu, padahal tuh ya Esi udah berusaha, udah belajar gitu. Esi udah nulis, ngelakuin apa aja gitu ya biar Esi bisa, biar Esi tuh punya nilai gede gitu ya. Malu soalnya Esi kan punya 2 teman gitu ya, kayak mereka tuh kayak biasa aja kalau dilihat gitu, kayak belajar biasa aja, nggak kayak ambis banget gitu, tapi kok nilai ujian itu suka gede gitu. Kayak ya Allah, ini gimana sih, kenapa sih semuanya kayak Esi gitu ya, kayak nilai Esi kecil tapi Esi udah berusaha, kayak hasil tuh mengkhianatin proses gitu ya. Itu nih kayak gitu, Esi tuh jadi kayak sedih gitu, sama kayak nggak percaya sama diri sendiri aja gitu. Tiap mau ngelakuin sesuatu buat apa, tiap mau belajar tuh buat apa, orang Esi juga nilainya nanti juga gitu-gitu aja, gak ada perubahan gitu, mau berusaha mau enggak juga. Jadi apa ya, kayak aku udah maksimal tapi kok hasil tuh nggak pernah apa yang aku inginkan gitu ya, sesuai ekspektasi gitu ya. Gitu sih gimana ya, kan kalau Esi gitu ya, Esi kan udah belajar ya dengan maksimal, Esi udah nulis, udah struggle gitu kan. Kalau orang-orang kan dengan apa ya, kan orang tuh kan beda-beda ya, ada yang tingkat kecepatan pemahamannya ada yang udah wow gitu, ada yang biasa aja dan ada yang kurang gitu. Mungkin kalau orang yang kurang atau yang biasa aja itu bukan berarti nggak bisa, tapi harus ini lagi gitu, diperrajin lagi, diperbanyak lagi belajarnya agar bisa mampu sesuai dengan setara dengan orang yang cepat hafalnya, kayak gitu sih. Nah kan Esi kan udah menghafal dengan baik, belajar dengan baik, tapi kok Inggrisnya masih C, atau misalkan kayak nilainya gak sesuai dengan yang Esi inginkan gitu ya. Nah kalau di situ sih itu aja Esi udah harusnya diapresiasi sama diri Esi sendiri. Jadi mengapresiasi sama diri sendiri, iya, kayak oh ini tuh udah kayak udah oh banget gitu. Karena apa ya, karena prestasi gitu, prestasi itu bukan suatu yang nilai yang besar gitu. Iya, tapi prestasi itu ya kalau menurut aku pribadi, prestasi itu kayak sesuatu yang emang kita pertahanin gitu. Kayak Esi kan, misalkan Esi kan udah mempertahankan bahwa Esi itu harus belajar ini gitu, harus belajar. Nah itu ada sesuatu yang harus diapresiasi karena itu adalah prestasi kayak gitu. Esi kan udah belajar dengan maksimal, udah kayak teruslah menghafal gitu, walaupun emang kenyataannya nggak sesuai dengan hasil. Nah itu kan berarti kalau belajar gitu ya, kita belajar, kita berusaha, itu kan di luar itu kan dalam kendali kita gitu ya. Kita berarti harus fokus ke apa yang bisa kita kendalikan. Nah itu udah Esi lakukan, Esi udah fokus ke apa yang Esi kendalikan, itu belajar menghafal, itu kan Esi bisa kendaliin. Tapi kalau hasilnya itu kan gimana? Iya, itu kan kayak di luar dari kendali kita gitu, terserah gitu. Kayak aku udah belajar Inggris, kok aku nilainya C, ya udah itu kan bukan dari kendali aku gitu. Jadi ya udah gak apa-apa, kita ya bisa buat apa gitu. Nah, Esi kan misalkan bahasa Inggrisnya tuh kurang gitu ya, misalkan gitu ya, kurang. Tapi Esi udah belajar dengan maksimal, menghafal dengan maksimal dalam bahasa Inggris. Nah itu kan dari dalam kendali Esi. Nah kalau misalkan ada orang yang misalkan kok udah kuliah kok masih Inggrisnya masih jelek gitu, nah itu kan di luar dari kendali kita.
perspektif orang lain, asumsi orang lain terhadap diri kita. Ya, itu terlalu dipikirkan. iya, jangan terlalu dipikir itu, karena itu adalah sebuah apa, di luar dari kendali kita. Jadi kita ya udah oke gitu. Dan ini adalah bagian dari iya proses. iya gitu, karena ya inilah gitu value. Yang penting Esi udah tahu value diri Esi itu gini gitu, menilai dari dalam diri Esi itu kayak gini gitu. Mungkin ya Esi udah apa ya, belajar dengan maksimal, terus tapi kok hasilnya enggak dapet gitu. Mungkin hasil yang Esi dapetin tuh bukan nilai, tapi itu sebuah proses, sebuah pengalaman yang orang lain tuh nggak dapet gitu. Kan orang kan ada kan kata Esi kan, temen Esi yang itu kan kayak walaupun belajarnya biasa aja tapi kok nilainya besar. Nah mereka kan nggak dapet pengalaman yang perjuangannya itu gitu. Mereka nggak dapet itu, pengalaman tuh nggak bisa gitu, nggak bisa dibeli oleh nilai gitu. Kayak gitu. Jadi pengalaman Esi tuh justru pengalaman yang emang berarti gitu buat Esi gitu. Nanti kedepannya pun yang Esi dapetin bukan nilai yang bagus, bukan nilai B, tapi pengalaman dan prosesnya yang nanti tuh bisa jadi apa ya, bahan untuk kedepannya gitu, nanti bekal untuk nanti gitu. Mau kayak gini Soalnya gitu sih. jadi kayak ada kejadian, karena kejadian kemarin tuh kayak ngeriset diri sendiri, apa sih Esi bisa apa gitu, apa sih yang Esi banggain gitu. Esi mah gak bisa apa-apa, udah berusaha juga Esi mah gini-gini aja gitu. Jadi ujung-ujungnya tuh kayak benci aja sama diri sendiri. Terus suka kenapa sih semua masalah tuh dikasihnya ke Esi gitu ya. Kadang suka ya kayak nangis sebelum malam gitu, atau karena tiba-tiba juga kayak suka nangis karena kayak kepikiran gitu, hidup Esi kok gini gitu, nggak ada bahagianya gitu. Ya mungkin dari segi pendidikan, maksudnya kayak kepintaran, intelijensi Esi ya bisa biasa aja gitu, malahan mungkin lebih kurang gitu ya. Dari segi keluarga biasa aja, ekonomi ya itu mungkin bagian dari ujian gitu ya, enggak gitu. Kayak ekonomi juga enggak stabil gitu ya. Kayak temen gitu enggak ada. Esi gak punya kayak temen yang bener-bener dia tuh temenan sama Esi gitu, kayak gitu. Terus kan kalau Esi lihat orang lain, lihat temen Esi kok pada beruntung dalam semua hal gitu ya, dari percintaan gitu ya. Contohnya kan kalau udah gede gitu ya, Kayak udah dapet gitu, udah komitmen. kok sih enggak gitu, kok sih enggak kayak mereka gitu, kenapa gitu. Itu tuh emang Esi yang salah atau emang gimana gitu. Oh, kalau kayak gitu sih, kalau pikiran itu kan pikiran ya, berasal dari pikiran. Kalau pikiran kayak gitu itu wajar kan. Kok aku gini gitu, kok kenapa kok aku nggak seperti orang lain gitu, dalam hal apapun kok aku kayak nggak seberuntung mereka gitu. Nah itu adalah wajar, pikiran kayak gitu wajar gitu. Dan justru tadi Esi kan bilang ya, kok nggak ada yang bisa dibanggain dalam diri sendiri gitu. Tapi ini justru adalah sebuah yang harus diapresiasi gitu, yang harus dibanggakan oleh Esi sendiri. Dan aku juga bangga gitu, karena nggak semua orang tuh bisa bertahan dalam kondisi seperti ini. Dan Esi yang emang kesulitan untuk bercerita ke orang lain gitu, tapi Esi ini udah bisa. Ini adalah sebuah apa ya, sebuah perjuangan ya, proses Esi, perjuangan Esi untuk bercerita ke orang lain yang emang Esi tuh nggak berani banget, tapi sekarang udah memberanikan diri. Itu adalah sebuah wah gitu, karena itu udah usaha Esi untuk agar tidak terjebak dalam pikiran ini gitu kan. Kayak dalam ini gitu, bercerita itu kan agar Esi tuh keluar dari pikiran-pikiran yang kayak gini gitu. Terus kenapa kok Esi kenapa kok Esi nggak seperti orang lain gitu ya. Mungkin kalau dalam apa ya, kalau disangkut pautkan dengan agama gitu, itu kan karena ada juga ya dalam Al-Quran juga gitu kan, Allah tuh gak akan iya, Allah tuh gak bakal ban itu gak bakal salah pilih pundak katanya gitu. Iya, jadi ya emang ini emang kapasitas Esi tuh mampu gitu. Kayak gak Esi sadari bahwa ya Esi tuh mampu gitu dalam hal ini gitu. Ya emang gitu kan, kita nggak bisa gitu ya, kita nggak bisa memilih lahir dari keluarga seperti apa gitu, tapi kita bisa memilih kita tuh akan hidup seperti apa, kita tuh akan menjadi apa. Itu adalah sebuah pilihan kita gitu. Iya kayak gitu.
kalau emang kan ada orang-orang yang emang dari lahir punya apa ya, punya privilege-nya tuh kayak punya good looking, punya otak yang cerdas, punya uang, ya keluarga yang harmonis, punya finansial yang banyak sehingga bisa mengekspresikan bakatnya dia gitu. Dia mau sekolah manapun dia bisa, itu kan privilege ya, hak istimewanya dia. Tapi kalau misalkan kalau kita gitu ya, kita ya biasa aja dalam ini, biasa aja dalam segala apapun itu biasa aja, tapi ini adalah sebuah keberuntungan atau sebuah apa ya, keberuntungan, dan orang tuh orang yang bisa, orang yang mampu dalam segala hal, orang yang beruntung dalam segala hal, nggak dapetin yang kita alami gitu. Mereka kan nggak tahu, agak mengalami perjuangannya tuh seperti apa, kayak gitu sih. Dan pikiran-pikiran itu wajar banget kalau kita dalam kayak seusia kita gitu, karena kita tuh kan sedang dalam fase quarter life crisis gitu ya. Iya kayak gitu, kita tuh wajar banget dalam itu. Justru emang ada masanya kita tuh seperti ini, tapi yang nggak wajar itu ya kita tuh terbuai dalam pikiran-pikiran yang ini gitu. Dan itu tuh wajar, kok aku nggak seperti mereka gitu. Aku ya udah gak apa-apa, kita terima gitu. Overthinking itu bukan ditolak, aku jangan, tapi terima, aku tuh aku sedang ini gitu, sedang kayak kok aku gini terus gitu. Udah diterima aja gitu, diterima apapun yang kita rasakan, kita diterima. Apapun emosi negatif pun kita terima. Bukan kan emosi kan bukan disangkal ya, aku marah, aku nangis, aku kesel, bukan aku gak boleh kesel, gak boleh, tapi diterima. Oh aku sedang kesel sama orang ini, misalnya dia tuh orangnya kayak gitu, ya udah kita diterima, aku kesel sama dia gitu, ya udah kita terima gitu, kayak gitu sih. Gitu aja. Iya, jadi kan kalau keterusan juga kayak bikin, kan kalau ngedown keterusan kan efeknya juga kan jadi kayak gak semangat aja gitu. Iya. Sesuatu capek gitu, suka nangis gitu. Tapi mau cerita juga kan takut gitu. Tiap mau cerita ke orang tuh, orang juga paling tentu, iya belum tentu pengen tahu kan cerita kita, masalah kita. Jadi lebih baik dipendam, tapi kelamaan dipendam juga gak enak gitu. Nah kalau apa ya, kalau solusi untuk orang-orang yang nggak bisa cerita gitu ya ke orang lain itu kan wajar ya, karena kita punya ketakutan sendiri bahwa mungkin kita suka apa ya, suka mikir mungkin dia cuma mau cerita, mau dengerin cerita cuma hanya kepo aja, kadang gitu kan, nggak hanya dengerin, kan cuma pengen tahu aja gitu, cuma nggak benar-benar mendengarkan apalagi yang solusi gitu. Jadi kalau itu ada yang namanya teknik journaling. Teknik journaling tuh nulis gitu, nulis ya. Apapun yang kita rasakan, apapun yang kita pikirkan, kita tulis ke dalam sebuah buku gitu atau apapun gitu ya. Kita tulis di situ tanpa apa ya, tanpa gak usah kita susun kalimatnya yang benar, gak apa-apa, kita ceritain nulis itu tetap kayak gitu. Itu ada sebuah kayak proses menghilangkan gitu, kayak mengekspresikan gitu kan. Kalau nulis itu kan ekspresi gitu ya, mengekspresikan gitu. Terus ada cerita juga ya, apa ya, yang kena gangguan mental gitu, kayak almarhum B.J. Habibie, apa kan ya, tahu kan? Iya, almarhum B.J. Habibie itu kan waktu istrinya meninggal, Ibu Ainun kan meninggal ya. Nah, B.J. Habibie itu punya depresi berat, berat banget sampai diceritain sama beliau sendiri. Gini, aku pernah kata B.J. Habibie, aku pernah malam-malam jam 12 pergi keluar nyari-nyari Ainun kayak gitu dalam keadaan sadar. Dia tuh depresi kayak saat itu, dan dia tuh berobat kan ke psikolog. Terus psikolognya tuh milih 4 pilihan. Yang pertama, dia itu harus dirawat di psikiater ya, dirawat di rumah sakit gitu ya. Terus yang kedua, dia diceritakan semua apa yang dia pikirkan tentang Ibu Ainun gitu ya ke psikolognya. Yang ketiga, psikologi yang ke rumah gitu, datang ke rumah, apa yang dibutuhin gitu. Yang keempat, tulis apapun yang dirasakan sama B.J. Habibie, ya ditulis aja. Nah terus B.J. Habibie itu memilih yang opsi keempat, dia pengen nulis katanya. Nulis semua udah 2 bulan, terus udah 2 bulan sama psikolognya dikontrol lagi, kok nggak datang lagi gitu, kok kayak gimana nih perubahannya, progresnya.
datangin ke rumahnya apa gitu yang anda tulis, kata B.J. Habibie, ini udah 200 lembar, terus dilihat sama psikolognya, pas dilihat, wah ini nggak boleh dihilangin, jadilah novel dan jadilah film dan sembuh gitu. Jadi seampuh itu dalam penulisan kan. B.J. Habibie juga nggak bisa cerita karena ruwetnya gitu, jadi karena dengan nulis gitu kan, ternyata novelnya, filmnya tuh bukan emang dia ingin terkenal tentang cintanya, tapi emang nggak sengaja itu gitu, depresi jadi sebuah karya dan sebuah inspirasi gitu. Jadi itu sih gitu. Jadi semanjur itu tentang teknik journaling gitu. Jadi yang aku anut maksudnya aku pedomannya jadi kisah ini gitu, kisah B.J. Habibie ini ternyata ampuh gitu. Beliau juga seorang yang 200 kan IQ-nya melebihi dari Aristoteles, tapi dia nggak bisa cerita ke orang lain, tapi beliau itu bisa dengan tulisan dan akhirnya menjadi karya dan sebuah film dan menginspirasi banyak orang. Mungkin kayak gitu sih kita gitu. Jadi itu juga ini ya mungkin kesulitan kita tuh adalah sebuah anugerah gitu. Kita tuh mungkin kita dikasih ini tuh supaya kita mengembangkan sesuatu yang bermakna gitu, kayak gitu sih, mungkin kayak gitu. Terus ya kalau di asrama juga akhir-akhir ini ya yang dirasain kayak insecure tuh kayak tinggi banget gitu. Tiap ketemu orang yang emang wow gitu, malu gitu, kayak insecure aja gitu. Kok sih nggak gitu, dia gitu dari kita. Di asrama juga kan ada tuh yang udah hafiz gitu ya, kayak malu jadinya minder, gak mau, dia terlalu hebat kalau dekat sama Esi itu jadinya ya di kelas juga gitu, sekarang atas ini juga aku dia tapi udah terlalu insecure gitu, nggak fokus ke sana gitu. Gimana sih? Nah, kalau itu ya Esi sendiri sebenarnya Esi tuh udah bisa ngatasin sendiri tanpa sadar. Kita tuh kan kita wajar sih kalau mikir kok aku nggak ini, kok aku nggak seperti orang-orang, itu wajar. Tapi yang nggak wajar itu mengganggu sehingga kita itu nggak bisa berinteraksi dengan orang lain karena takut, karena minder tadi gitu. Nah itu adalah hal yang nggak wajar sih kayak gitu. Yang harus kita lakukan itu sebenarnya itu udah Esi lakukan, karena yang Esi tadi dalam nilai bahasa Inggris ya Esi nggak bisa, tapi Esi tetap belajar gini walaupun nggak sesuai hasil gitu. Nah Esi fokus ke apa yang bisa kita kendalikan, kembali lagi ke hal itu gitu. Esi yang penting Esi udah ngelakuin, Esi kan hafiz gitu ya, Esi kan hafiz, orang lain ada yang lebih banyak itunya hafalannya, ada yang lebih bagus. Esi mungkin masih sederhana gitu, tapi Esi udah tetap murojaah kan di dalam bahasanya gitu, tetap murojaah, tetap belajar lagi untuk nambah lagi hafalan. Ya udah, terus kan kalau dalam penampilan gitu ya, kalau dalam penampilan ada orang yang lebih good looking gitu ya, itu kan kita udah bisa merawat diri kayak gitu, dan ya udah gitu, udah bisa merawat diri kita dalam make up gitu, kita udah oke, kita pakai ya itu udah nggak apa-apa gitu. Terus kalau dalam pertemanan gitu, kan kita tuh sebenarnya kalau dalam masalah pertemanan tuh gak perlu teman yang banyak gitu, tapi satu tapi berkualitas gitu ya. Nah walaupun dalam masalah pertemanan kita kayak masih kurang gitu ya, kurang bisa beradaptasi gitu, mungkin itu sih yang yang harus kita kembangin. Kan sih udah menyadari ini adalah sesuatu yang itu udah bisa menyadari bahwa aku kayak gini gitu, itu udah bisa disadari dan tinggal mengembangkan kayak gitu. Mengembangkannya kalau dalam mungkin harus kita gitu ya bisa lebih beradaptasi gitu. Kayak aku juga sering dengar pepatah tuh kita tuh harus jadi bunglon katanya. Bunglon tuh kan bisa berubah-ubah warna, tapi dia tetap bunglon gitu. Kita
bisa bergaul dengan siapapun, mau orang yang bandel, orang yang nakal, orang yang baik, orang yang sholat baik, kita bergaul. Kita bergaul dengan orang yang mabok, kita gaul, gak apa-apa. Tapi itu tetap jadi kita. Iya, tetap jadi kita gitu. Kayak gitu sih. Jadi kayak kayak gini ya, kayak gitu. Mungkin itu sih gitu. Kita tuh yang kita nggak perlu mikirin orang, ya kita emang enggak ya nggak mikirin orang gitu, maksudnya tuh nggak fokus, jangan jadi kayak apa ya, validasi dari orang gitu. Kita nggak perlu orang lain support atau enggak, orang lain mau ngakuin aku bisa atau enggak, ya udah gak apa-apa, yang penting kita meningkatkan value diri gitu. Kayak gitu sih. Kayak gitu sih. Mungkin itu sih ya yang aku ya sepengalaman aku itu gitu, ya nggak jauh dari kata solutifnya gitu, jadi bisa di apa lagi gitu, banyak baca buku apa kayak gitu sih, pencerahan lah gitu ya, tahu kalau itu jangan insecure gitu, bisa mengapresiasi. Dan aku juga makasih banyak, aku juga jadi tahu, oh jadi pelajaran buat aku sendiri gitu. Nah kalau selain pelajaran, pengalaman dari orang lain gitu, jadi yang buat aku tuh nambah gitu, kayak gitu. Makasih banyak Eki udah cerita. Itu aja, terima kasih udah nyempetin waktunya buat dengerin cerita sekaligus mungkin udah secara langsung ngasih solusi gitu ya, pencerahan sama isi apa yang harus ubah gitu. Makasih banyak. Iya, Eki juga harus berterima kasih kepada diri sendiri. Iya, itu yang pertama, karena udah bisa mampu sebelumnya juga bisa. Itu ada sebuah apresiasi yang harus diapresiasi gitu. Ya kayak gitu. Makasih banyak Eki. Dadah. Hal-hal yang telah dilakukan pada saat sesi konseling sebelumnya adalah melakukan penyapaan dengan menanyakan kabar, mimik wajah yang antusias, selain itu pengekspresian gestur tubuh yang sesuai. Dengan begitu, konseling akan merasa berharga, menciptakan suasana aman, dan memberikan keyakinan bahwa konselor adalah tempat yang nyaman untuk bercerita. Lalu, mendengarkan dengan sepenuh hati tanpa penjudgementan dan memberikan pertanyaan-pertanyaan supaya mengetahui masalahnya dengan spesifik. Sebab dengan memperlakukan hal-hal tersebut akan menunjang sebuah keberhasilan dalam sesi konseling. Mengenal diri sendiri dengan baik adalah suatu hal yang penting, karena dengan begitu saya dapat mengetahui sesuatu yang baik atau tidaknya tentang diri sendiri. Minat saya dalam bidang keilmuan yang digeluti saat ini, yaitu bimbingan dan konseling, sangat mendominasi. Pembelajaran yang mayoritas menggunakan pemahaman dan pengamatan sangat cocok dengan minat saya yang ingin mengembangkan sikap kehumanisan dalam diri. Jika berbicara tentang bakat dalam bimbingan dan konseling, mungkin saat ini saya belum memilikinya, tetapi saya yakin dengan saya berminat ingin menjadi seorang konselor, saya dapat mengusahakannya walaupun tidak memiliki bakat dalam hal ini. Karena kita sebagai manusia telah dititipkan potensi masing-masing oleh pencipta. Kita hanya perlu menggali dan mengembangkannya saja dengan memanfaatkan kelebihan yang kita miliki dan mengatasi kekurangan yang ada. Kemudian tantangan yang akan dihadapi di kemudian hari yaitu perubahan zaman yang semakin pesat yang memberikan dampak yang besar terhadap generasi selanjutnya. Salah satunya krisis moral dan semakin mudah juga dalam melakukan kejahatan, contohnya cyberbullying. Kita sebagai calon praktisi harus bisa mengimbanginya dengan cara terus up to date ilmu-ilmu dengan peradaban zaman.